Seniman terlalu seniman nggak bisa juga. Dulu aku kan seniman banget. Dari foto, dari kopi itu seniman banget. Aku nggak akan masak nih kalau moodku nggak bagus. Misalnya begitu. Ya tapi kan nggak bisa. Nama saya Dian, saya pelaku kopi. Jadi dalam artian saya bergerak di bisnis kopi yang beberapa tahun terakhir ini luar biasa booming. Kopi adalah awal dari mood yang baik untuk melakukan banyak hal. Dengan kopi kita bisa stay away, kita bisa tetap semangat kan. Sekarang kopi juga jadi gaya hidup kita. Kalau belum ngopi kan kayak belum bangun gitu. Saya pertama masuk ke dunia kopi itu 2013 akhir ya. Setelah itu saya punya kedai kopi pertama tuh 2014. Saya di situ banyak eksperimen tentang teknik seduh, cold brew. Di tahun 2017 saya mulai ngerosting sampai sekarang. Iya, kami pakai 100% kopi Indonesia, bukan mengecilkan kopi luar. Kami pun juga sesekali mengeluarkan produk kopi dari luar negeri. Itu pun karena untuk perbandingan rasa. Jadi kita supaya lidah kita mainnya jauh lah begitu. Jadi nggak cuma kita pernah minum kopi Indonesia aja, biarpun kopi Indonesia potensinya sangat besar sih. Jadi betul-betul kita tuh punya kebun kopi yang luas sekali dari timur ke barat, punya jenis kopi yang beraneka ragam, kebun-kebun yang sekarang sudah mulai tertata rapi, menghasilkan panenan yang baik, proses yang baik. Diharapkan kami bisa merosting dengan baik sehingga kopi yang tersaji di cangkir kalian, di cangkir penikmat kopi lebih baik lagi. Apapun yang terjadi tetap harus masak, diminimalis saja, makanya ditenangkan hari pagi itu misalnya dengan minum kopi, sarapan sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi kalau pakai feeling nggak enak, terus nggak mood segala macam tuh udah saya tinggalkan 2 tahun lalu lah. Udah pokoknya sekarang fokus. Jadi nggak bisa semuanya pakai mood. Kopi sedang berkembang memang dalam beberapa kurun waktu terakhir ini. Mungkin memang agak sedikit drop karena kita kena pandemi COVID ini, cuman saya pribadi harapkan kopi bisa berkembang lagi, kopi bisa sejahtera dari hulu sampai hilir, nggak cuma di hilir saja ya, di hulunya juga petani, prosesor kopi itu juga bisa makmur, nggak cuma di kotanya aja, di desa juga, di gunung juga ada yang bisa dihasilkan lebih. Jadi berjaya dari hulu sampai hilir lah, katakanlah seperti itu. Harapan pribadi saya seperti itu. Saya punya brand roastery namanya KBK Roastery, dan kami punya kios kopi kecil di daerah Bintaro namanya Kopi Larang. Yang kami gunakan untuk outlet Kopi Larang sebenarnya tidak terlalu banyak karena kami cuma butuh house blend. Jadi kami mencampur kopi robusta dan arabica untuk menjadi sajian espresso untuk es kopi susu dan olahan kopi yang lainnya. Tapi kalau untuk roastery kami pakai banyak dari daerah-daerah di Indonesia, dan yang unik dari yang kami lakukan, kami branding di brand roastery kami adalah kami
tidak banyak pakai kopi-kopi yang sudah terkenal, sudah mainstream. Kami banyak pakai dari kopi-kopi yang orang lain justru tidak terlalu banyak pakai, misalnya kayak dari Karang Plosok, Gedong Songo, Cikuray. Itu kan nama-nama yang tidak terlalu umum, kan tidak seperti nama besar seperti Gayo, Ciwidey atau Flores begitu. Bukan mengecilkan dan membesarkan salah satunya, tapi paling tidak kami menjual potensi dari kopi-kopi yang belum terlalu terlalu terlihat, jadi supaya lebih terangkat aja, fair buat mereka. Justru sebaliknya, kami beli mesin sangrai karena supaya kami bisa produksi lebih lebih intens, lebih ngerti, lebih apa yang kita mauin begitu. Jadi kalau kita beli langsung jadi, pasti akan terkendala sama katakanlah biji kopi ini baiknya tuh diolah seperti ini, tapi kita nggak bisa dapat dari itu. Jadi dengan pengolahan sendiri, dengan memasak sendiri, kami bisa menentukan apa yang kami inginkan begitu. Jadi misalnya kopi ini enak di sangrai gelap misalnya, atau kopi ini enak sangrai sedang atau bahkan light roast gitu. Jadi dari situ. Dan untuk masalah budget, pasti memang investasi awal di mesin roasting sangat besar, tapi kedepannya kami bisa motong banyak cost daripada beli biji kopi yang sudah disangrai seperti itu. Banyak fase kan ini, kalau sekarang ini fase turning point. Jadi di suhu panas tadi kita masukin biji kopi kan pasti down kan panasnya, karena kena partikel dingin di biji kopi. Setelah itu nanti dia udah stabil, naik lagi. Nah, baru fase masak dimulai di situ. Nanti biji kopi yang mentah itu bisa jadi yellowing, terus yellow, jadi kuning. Setelah itu kecoklatan muda, terus kecoklatan yang matang yang seperti kita inginkan, bahkan sampai hitam gelap, dark roast seperti itu ya, kita tinggal teruskan aja. Kopi larang berbeda sama kopi-kopi kebanyakan karena pertama kami mengolah langsung, kami tahu persis taste dari rasa kopi yang kami hasilkan itu seperti apa, dan harus coba sih karena beda. Bisa didapat di GoFood dan Tokopedia kami. Sip. Terus minum kopi aja, terus membantu bisnis ini supaya tetap tumbuh dan bangkit lagi setelah COVID ini. Harapannya itu aja, dan cintai kopi Indonesia, karena kopi Indonesia kopi terbaik. Thank you, Mas. Siap.